Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumuddin, amma ba'd. Pada bagian terakhir dari kajian daurah kita yang bisa saya sampaikan pada waktu ini, pembahasan terkait salah satu amalan besar dari sisi manfaatnya, besar dari sisi keutamaannya, dan di waktu yang sama dia besar karena besar tantangannya, yaitu amalan tarbiyat abna'ina, pendidikan untuk anak-anak kita. Topik ini tidak boleh bosan-bosan disampaikannya. Tidak boleh jemu untuk terus diingatkan as-salafiyyin tentangnya. Amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang paling mulia di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, yakni kepada orang lain. Belajar Al-Qur'an mulai dari cara membacanya, memahami makna-maknanya, mempelajari tafsir dan kandungan hukum yang ada padanya, sekaligus mengajarkan kepada pihak lain dari sisi-sisi yang sudah disebutkan tadi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ta'allama wa 'allama. Dalam bahasa kita disilakan kegiatan belajar dan mengajar. KBM. Hadis ini mengandung keutamaan KBM, kegiatan belajar mengajar. Tentu kita akan merasakan bahwa ini tidak hanya sekedar fadilah, tidak sekedar mengandung nilai keutamaan, tapi sebuah kewajiban. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Tentu membentenginya bukan dengan menjadikan badan mereka sehat, kuat, perkasa untuk bisa melawan api neraka. Atau kita membuat benteng tembok perkasa yang besar untuk membentengi kita dan anak istri kita dari panasnya api neraka. Bukan itu. Yang dimaksud adalah membentengi diri kita dan keluarga kita dari segala sebab-sebab yang akan menyeret kita dan keluarga kita kepada api neraka. Di antara sebabnya adalah penyimpangan akidah. Maka kita harus membentengi
diri kita, anak kita, istri kita dari penyimpangan akidah, iman yang dapat merusak, menggerogoti, melumpuhkan iman dan akidah. Itu juga di antara sebab seorang masuk ke dalam an-nar adalah tidak beribadah dengan baik dan benar. Bisa karena salah dalam caranya, atau bisa dikarenakan hawa nafsu yang mencegah dia melakukan ibadah. Maka kita wajib untuk mengajarkan, membenahi, membentengi kita dan keluarga kita. Di antara yang menyeret seseorang ke dalam an-nar adalah al-akhlaq as-sayyi'ah. Akhlak yang jelek, lisannya, budi pekertinya jelek. Dalam bergaul, dalam bertetangga, dalam berumah tangga, dalam berjual beli, dan yang lainnya. Akhlak-akhlak, sekian dalil pada masing-masingnya ini tadi. Sekian nas syar'i pada masing-masingnya tadi. Tentang iman, apa saja yang bisa menyeret seseorang ke dalam an-nar. Akidah, apa saja yang membahayakan seseorang ketika salah dia dan akan masuk ke dalam an-nar. Tentang ibadah, apa saja. Tentang akhlak. Ikhwani fiddin, azanillah yakum. Pendidikan anak-anak kita merupakan tanggung jawab kedua orang tua, pertama dan utama. Penting untuk disadarkan kepada kita semuanya bahwa pendidikan putra-putri kita adalah tanggung jawab besar yang ada di pundak kita masing-masing. Ayah dan ibu, abi dan ummi. Bukan tanggung jawab pondok pesantren. Bukan tanggung jawab ma'had. Bukan. Pada tanggung jawab pertama dan utama. Karena ayat tadi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dijelaskan oleh mufassirin, ayat ini Allah memanggil, memberlakukan syariat kepada para orang tua, terkhusus ayah, kemudian ibu. Ikhwani fiddin, azanillah iyakum. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Farrajulu ra'in an ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulah an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah penanggung jawab sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah tentang tanggung jawabnya tadi. Maka seorang pria, pemimpin rumah tangga, adalah penanggung jawab terkait rumah tangganya, anak istrinya. Akan ditanya dia, kenapa istrimu punya ada keyakinan khurafat? Kamu tidak tahu? Atau kamu tahu dibiarkan? Dua-duanya salah kita. Kalau tidak tahu berarti kita nggak pernah memeriksa keyakinan-keyakinan dan akidah istri. Melalui dialog, melalui tanya jawab, melalui pantauan dalam ucapan-ucapannya, bacaan-bacaannya,
hubungannya dengan siapa berkawan, nggak pernah mau tahu dia. Sehingga dia nggak tahu bahwa ternyata pada istrinya ada keyakinan khurafat. Suami rajin belajar ta'lim, tapi istri di rumah masih ada was-was kalau dia melihat seekor burung tertentu. Dia was-was, takut ada sesuatu, jangan-jangan akan ada yang sakit, jangan-jangan akan ada musibah. Tatayyur, haram hukumnya. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar, tergantung sejauh mana keyakinan dia. Sebagaimana sering dibahas dalam kitab Tauhid dan pembahasan tentang Tauhid. Suami nggak mau tahu. Padahal Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Padahal Nabi mengatakan, ar-rajulu ra'in an ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Anda sebagai pemimpin rumah tangga, yang Allah katakan ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Ar-rijal, para suami itu adalah pemimpin, penanggung jawab, pembina terhadap an-nisa, para istri. Perhatikan baik-baik ayat-ayat ini dan hadis-hadis yang kita dengarkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seorang suami tidak tahu ternyata istrinya memiliki bacaan-bacaan melalui artikel-artikel yang beredar yang mengandung paham-paham Mu'tazilah ataukah Qadariyah ataukah Syiah ataukah Khawarij. Masuk aja artikel ke HP istri tanpa dia mau tahu apa artikel yang masuk ke sana. Mana tanggung jawab Anda sebagai pemimpin rumah tangga? Tidak takutkah Anda kepada Allah? Periksa, tanya, teliti, koreksi. Apa yang menjadi bahan bacaan istri? Suami ternyata tidak tahu bahwa banyak praktek ibadah istri, praktek ibadahnya, dia nggak tahu si istri bagaimana hukum-hukum terkait ibadah yang dia lakukan. Dia tidak tahu ternyata ada beberapa praktek ibadah istri yang salah, fatal lagi. Si suami hanya sibuk cari uang, berdagang, berkebun, bertani, sibuk aja. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga dalam akhlak istri. Akhlak dia, lisannya, perangainya, tanggung jawab suami untuk mendidiknya. Punya istri suka menghubungkan tali silaturahmi. Punya istri suka lisannya mencela orang lain. Terhadap sesama ummahat, terhadap sesama nisa. Istri, akhlaknya dalam terkait hak-hak orang lain, tidak suka memenuhi hak orang lain, menunaikan hak orang lain, baik materi atau harga diri. Antum atau kita sebagai suami, kita semuanya bertanggung jawab, mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya oleh Allah tentang tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak kemungkaran terjadi? Kemungkaran akidah ataukah kemungkaran manhaj, kemungkaran
ibadah, kemungkaran akhlak pada istri-istri dalam rumah tangga disebabkan kelalaian para suami. Ngentengkan suaminya, menganggap kecil. Banyak kemungkaran, memalukan sebagian yang itu disebutkan. Sekarang mulai bermunculan para suami-suami yang sudah tidak lagi punya cemburu. Ada yang punya cemburu tapi ekstrim, tidak terukur. Ekstrim. Tapi tidak sedikit yang sudah nggak punya cemburu. Nggak cemburu dia. Banyak kasus, peristiwa, permasalahan yang dia menganggap kecil. Meremehkan, menganggap ringan. Sering disebutkan contoh, misal dengan zaman yang modern seperti ini, apa yang namanya alat komunikasi, HP, sekarang sudah nggak lumrah. Bukan zamannya seorang nggak pegang HP. Walaupun pedagang tahu, pedagang tempe, pedagang es harus pegang HP. Tak luput pula para istri kita. Ya sudah, suatu kebutuhan katanya. Tapi tidak antum khawatir bahwa dengan alat ini akan memberi peluang kepada istri kita untuk kontak dan berhubungan dengan yang lebih luas. Di waktu dengan dan cara yang antum gak bisa memantaunya. Sekali lagi, telah terjadi banyak hal memalukan. Malu untuk disebutkan. Saya pikir antum faham insyaallah. Maka antum wajib untuk mengontrol apa yang ada di HP istri. Dengan siapa dia berkawan? Kawan-kawan dia berkontak ini kawan-kawan yang salihat, yang selalu mengajarkan kepada kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar antar sesama kawannya, atau justru yang mengajak kepada kemungkaran. Ayo kita hari Jumat makan bakso bareng-bareng yuk di rumahnya Ummu Fulan. Antum harus tahu, makan bakso bareng-bareng. Siapa saja ini? Dengan siapa istri saya berkawan? Sesampainya di sana makan bakso atau acara makan bakso hanya media saja untuk adu domba, bangga membanggakan, tafakhur, ya, saling menunjukkan kelebihan-kelebihannya, baik materi ataukah yang lainnya. Hanya jadi media makan bakso itu untuk menghibai, mengadu domba, namimah. Kita sebagai suami bertanggung jawab. Datang dari mana tadi? Ya Ummu Fulan, dari masjid. Apa saja yang dibicarakan di sana? Nah, Abu Fulan, saya minta izin mau makan bakso. Nggak ingin kamu baca Al-Quran. Nggak ingin kamu sekarang berzikir kepada Allah di sore hari ini. Dan kita baca sama-sama salah satu bab dalam kitab Tauhid. Enggak enak, nanti aku dianggap sebagai ummahat yang tertutup. Enggak apa-apa tertutup. Kenapa? Memang ummahat itu Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya memang ditutup. Semakin tertutup seorang wanita semakin baik.
Aku minta izin mau menghadiri taklim kitab Umdatul Ahkam atau kitab Barakallahu Fikum Ushulus Tsalatsa. Oh, silakan. Aku antar, yuk. Ada kesempatan mengantar istri. Cemburu dia, nggak ingin dia membiarkan istrinya berjalan sendiri selama dia masih ada kesempatan. Baik ditemani berjalan, atau naik motor, atau naik mobil. Saya nggak rela istri saya jalan di sana. Kenapa kok nggak rela kamu? Saya sendiri, kadang-kadang ada fitnah wanita jalan, anak terfitnah. Maka saya cemburu istri saya. Ditonton orang. Nih, suami, benar-benar suami. Ayo saya antar kamu, wahai istriku. Ini contoh yang mungkin dianggap kecil oleh banyak pihak. Antar. Selama antum punya kesempatan, diupayakan. Nggak bisa, ya sudah, tawakal. Usahakan, wahai istriku bersama berapa ummahat, jangan jalan sendiri ya. Kenapa sih Ustaz sampai sejauh itu? Ya mungkin karena berita yang sampai antum nggak sejauh yang sampai kepada saya. An-nisa, kata Nabi, naqisatu aqlin wa din. Lemah cara berpikirnya dalam menimbang maslahat mafsadah, sering dalam menimbang dan mengambil keputusan atau bersikap emosional, itu wanita. Kalau laki-laki jangan emosional, itu sifatnya wanita. Jernih, itu laki-laki. Menimbang, sportif. Itu pemimpin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka penting para suami menyadari masalah ini. Periksa HP istri. Buka, tolong bukakan. Oh, ini ada passwordnya. Bukakan, aku ingin tahu passwordnya. Silakan kamu pakai password untuk orang lain, untuk anak-anak kita. Kalau ke aku, suamimu, nggak boleh password-passwordan. Nah, berapa password? Jangan bilang, tolong bukakan, enggak. Berapa passwordnya? Mana passwordnya? Tunjukin enggak. Ini rumahku. Ini tanggung jawabku. Ini akan berlanjut sampai di hadapan Allah nanti. Enggak, jangan ini saja. Kenapa jangan? Kenapa aku tidak boleh tahu? Ada foto-foto temanmu? Ya, haram bagi aku melihatnya. Tapi aku tidak rela ada di HP-mu. Ya kan HP ini aku beli sendiri. Oh, beli sendiri. Nih aku banting sekarang, aku ganti. Nah kalau sudah seperti itu berarti istri ini tidak menghargai suami. Dia sudah sombong terhadap suami. Kalau sudah seperti itu, mentang-mentang beli sendiri. Ini pemberian pamanku, ini pemberian ayahku. Ya silakan, HP-nya punya kamu. Tapi isinya aku yang periksa. Wajib. Sebagaimana suami atau seorang istri tidak diizinkan dalam syariat, diharamkan dalam syariat memasukkan seseorang ke rumah suami yang suami tidak ridho orang tersebut masuk ke rumahnya. Nggak boleh istri memasuk. Sama juga memasukkan orang-orang yang suami tidak ridho ke dalam HP. Ayyuhal ikhwah, telah terjadi kerusakan-kerusakan yang memalukan.
Ayyuhal ikhwah, kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Kunu rijalan, kunu rijalan, kunu rijalan. Jadilah kalian rijal, jadilah rijal, jadilah rijal. Dan kepada para ummahat yang masih menginginkan menjadi seorang imra'ah salihah, yang masih menginginkan mendapatkan ridha Allah dan disediakan rumah di jannahnya, taatlah kalian kepada suami-suami kalian. Jangan kalian, wahai ummahat, sombong sedikit pun kepada suami. Ingat, Nabi mengatakan, Inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kebanyakan penduduk an-nar adalah dari kaum wanita. Kenapa? Karena wanita itu suka mengingkari kebaikan suami. Sekali suami berbuat salah menurut dia, habis kebaikannya. Cemberut, merengut, nggak mau makan bersama. Suami makan, masuk ke kamar dia. Apa haknya kamu? Suami itu loh, dalam menghajar kamu, hajar, boikot istri itu disyariatkan dalam Islam. Dalam surat An-Nisa, Allah sebutkan, di antara hak-hak suami, menghajar, memboikot istri yang menentang suami. Bersama itu dibimbing dalam sunnah bahwa suami dalam menghajar istri nggak boleh sampai keluar kamar, apalagi keluar rumah. Cukup di kamar balik, nggak diajak bicara, menghadap berlawanan. Istri yang takut kepada Allah, istri yang tawadhu, istri yang tahu bahwa suami, Rasulullah itu mengatakan tentang suami, "Unduri anti minhu, fa innahu jannatuki au naruki." Perhatikan dan teliti, koreksi ulang wahai wanita, sikap kamu terhadap suamimu, karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Istri yang mendengar hadis ini punya iman, dia akan takut. Ya, ini suami memang manusia, dia lemah, tapi Allah penciptanya nggak lemah. Jangan sombong terhadap suami, wahai wanita. Suami itu adalah jannah kamu atau neraka kamu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Berkeringat kening kita, gemetar kita mendengarkan berita-berita dan kasus-kasus yang terjadi. Malu kita, malu, malu, malu. Banyak kejadian sebabnya adalah suami-suami yang meringankan atau meremehkan masalah. Para istri, jadilah kalian orang-orang yang justru menguatkan iman suami. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar di rumah tangga kamu. Dengan cara yang hikmah, dengan cara yang ilmiah, dengan cara yang penuh dengan rendah hati. Berbicara dengan suami, bukan Anda berbicara dengan kawan. Sampaikan dengan nada yang lembut, dengan kata-kata yang indah. Sampaikan dengan dalil atau dasar yang ilmiah, sopan. Tidak jarang suami yang mengeluh, curhat kepada asatidzah. Saya Ustaz jadi nggak betah di rumah. Kenapa? Ya, istri saya Masya Allah, lisannya Ustaz.
mudah sekali marah, mudah sekali mencerca. Saya nggak betah di rumah. Padahal di antara hikmah perkawinan, hikmah pernikahan, Allah berkatakan, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan as-sakinah, rasa tentram ketika kalian kembali bertemu, pulang ke rumah. Pulang ke rumah suasana panas. Mana ketentraman itu? Kenapa? Karena istri egois. Istri banyak tuntutan. Istri sedikit aja suaminya lupa. Suatu permasalahan, lalai. Manusia. Bukannya sebagai istri yang afina anin nas, yang Allah sebut dalam Al-Quran, suka memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Tidak pula termasuk orang-orang yang Allah katakan al-kaziminal ghaidha, yang meredam amarahnya saat ada potensi yang memancing amarahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah. Pendidikan itu sulit berhasil kalau tidak ada pembenahan dari posisi paling dasar, yaitu rumah tangga. Ini topik kita apa? Tentang pendidikan putra-putri. Perlu diketahui wahai saudaraku, bahwa pendidikan anak-anak itu yang tadi saya katakan, tanggung jawab pertama dan utama ada di pundak kedua orang tua, bukan berada di pondok pesantren. Pondok pesantren statusnya hanyalah berta'awun. Melihat anak-anak teman-teman ini butuh pendidikan di atas tauhid dan sunnah, maka para asatidzah dan pengurus berkomitmen untuk mengadakan pendidikan dalam rangka menjalankan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Itu. Maka masalah berikutnya, ketika antum menyadari bahwa pendidikan itu hukum asalnya tanggung jawab orang tua, maka siap-siaplah antum menjadi pendidik. Saya nggak pernah belajar ilmu tajwid. Bukan itu. Itu nanti ada di pondok. Saya nggak pernah belajar fikih. Bagaimana saya jadi pendidik? Bukan itu. Itu nanti ada di pondok. Iya, saya nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Iya, gampang itu. Bahasa Arab, qiraah, fikih, nahwu, gampang. Yang diharapkan dari antum sebagai orang tua, pertama, keteladanan buat anak-anak antum dan istri-istri kalian, wahai ummahat, yang insya Allah kalian menginginkan anak-anak kalian menjadi salihina dan salihat, muti'ina dan muti'at. Berilah teladan, contoh. Apa yang Anda inginkan, antum inginkan untuk putra putri antum? Ustaz, anak ingin menjadi seorang yang tawadhu, akhlaknya baik, ibadahnya rajin. Masalah pinter nomor berikutnya. Tapi dia orang yang suka ta'awun, rendah hati kepada kawan-kawannya, menjaga kehormatannya. Ingin itu? Ya. Mulai dari antum. Suami dan istri, ayah dan ibu, abi dan ummi.
Pulang ke rumah sang anak melihat abi membaca Al-Quran. Pulang ke rumah sang putri melihat ummi berzikir di waktu pagi dan petang. Kemudian membaca Al-Quran. Melihat abi membaca buku. Melihat ummi mendengarkan audio kajian tauhid, akidah, fikih, akhlak. Tidak kemudian sang anak pulang ke rumah, dapatin abi sedang telepon urusan bisnisnya. Sebentar lagi gurguro, sebentar lagi berangkat futsal, sebentar lagi main badminton, sebentar lagi. Si anak melihat, siapa contohku? Siapa uswahku? Siapa uswahku? Contoh teladanku ini siapa? Sang anak bertanya dalam hatinya. Dan akan terjawab dengan perbuatan. Pertanyaan anak tersebut dalam jiwanya. Si putri juga pulang, atau si putra juga pulang ke rumah mendapatkan ummi. Hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Telepon sana ngerumpi, telepon sana riba. Telepon sana hanya ketawa ngakak-ngakak saja ummi. Ummi hanya berbicara tentang model baju, model hiasan ini, model itu. Didengar oleh anak, dilihat walaupun sang anak sambil tiduran, sambil bermain, tapi dia mendengar. Inilah keteladanan di rumah dia. Nggak ada uswah hasanah. Benar, antum dan istri di rumah menginginkan anak antum menjadi sholihin dan sholihat, benar. Atau itu hanya sebuah kedustaan saja? Jawabannya ada pada masing-masing kita. Anak pulang ke rumah mendapatkan abi hanya sibuk dengan HP-nya. Anak datang, Assalamualaikum. Assalam. Nah, ummi juga demikian. Hancur pendidikan. Jangan antum anggap remeh loh masalah apa yang namanya sekarang ini dengan alat-alat media sosial. Jangan antum anggap remeh. Banyak rumah tangga hancur. Pertengkaran-pertengkaran terjadi di rumah tangga. Ketersinggungan ini yang saya sebut yang ringan-ringan. Ini alat menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Paham antum? Anak dengan ayahnya, anak dengan ibunya, suami dengan istrinya. Dekat di dalam satu rumah. Duduk sama-sama di meja makan. Tapi yang ini menghadap ke barat, yang itu menghadap ke timur. Temannya yang ini ada di Jakarta, yang satu ada di Irian Jaya. Dekat tapi jauh. Yang jauh didekatkan. Ini alat. Ya, kalau yang jauh didekatkan itu ilmu. Mendengarkan muhadharah ustaz dalam daurah di Jakarta. Didengarkan dari Kendari jauh. Didekatkan. Tapi ilmu. Kalau ternyata bukan itu. Oh enggak, saat istri saya hanya membantu berdagang online kok. Ingin dengar cerita atau antum mungkin sudah lebih banyak ceritanya. Bagaimana terjadi perceraian suami istri bermula dari perdagangan online? Antum nggak cemburu? Istri antum menelpon dengan pria, nggak cemburu? Bukan rijal antum. Bukan rijal. Kalau nggak cemburu, istri antum browsing, ya, ternyata yang dihubungi seorang pria. Di awal pertemuannya murni urusan bisnis. Di awal SMS atau WA-nya murni urusan tawar-menawar dagangan. Berlanjut. Pada mulai masuk di hatinya. Baik pria ini. Dia lesopan. Dia jujur dalam tawar-menawar. Sekali ketagihan dia ingin membeli barang lagi. Buka lagi alamat itu.
2 kali, 3 kali, hancur rumah tangga. Terus si suami sedih. Jangan sedih, antum yang membukakan pintu kepada pria tadi masuk ke rumah. Antum yang mengizinkan. Dan lebih parah kalau pria masuk ke rumah masih pura sopan, kelihatan orangnya. Mungkin istri antum di dalam nggak akan keluar karena bukan mahramnya katanya. Tapi kalau sudah di online, antum sedang kerja, antum sedang tidur, si istri main. Atau sebaliknya. Si suami juga demikian. Hati-hati. Ini alat sangat-sangat lebih besar mafsadahnya dibandingkan maslahahnya. Hati-hati. Ketika kondisi seperti ini, karena memang sudah terbiasa sekarang keberadaan alat-alat ini tadi di tengah-tengah muslimin, di rumah tangga, sudah suatu yang lumrah. Suatu yang lumrah. Sampai-sampai sekarang pondok-pondok pesantren pun, ma'had-ma'had terkenai getahnya. Sangat sulit dan kewalahan mengatasi berbagai efek negatif dan kerusakan yang muncul dari alat ini. Maka ma'had membuat peraturan. Tidak dibenarkan seorang talib atau talibah memegang HP walaupun jadul. Tahu jadul? Ya. Zaman dulu HP masih model bisa dibuat bahan melempar anjing. Ya, karena murah. Ya, kalau yang mahal kan nggak mungkin. Nah, ma'had mengatakan tidak boleh. Awal mau masuk dipersyaratkan, syarat diterima di ma'had ini, tidak boleh anak antum dibawain HP. Siap Ustaz. Wah memang HP ini Ustaz. Wah Masya Allah. Masuk. Anaknya diterima di pondok. Baru 6 bulan. Tiba-tiba ditemukan anaknya memegang HP. Ditanya oleh ustadz atau musyrik, kok kamu pegang HP? Dari mana dapatnya? Dari Abi. Abimu? Iya. Dipanggil abinya. Ini saya temukan HP pada anak antum. Dia mengaku, wallahu alam, bahwa HP ini antum yang memberikan. Benar? Iya Ustaz, kesian. Sekedar untuk mengontak ibunya, mungkin dia kangen. Jadi antum berkhianat. Ma'had mempersyaratkan dalam hubungan ta'awun pendidikan untuk anak tidak dibekalin HP. Antum ingkar janji, berkhianat kepada pondok. Kira-kira antum bisa melanjutkan kerjasama ini? Kalau bisa, ahlan wa sahlan, fatwin aturan ini. Kalau tidak bisa, ya silakan anak antum diambil lagi dan jangan putus asa. Mungkin saja hidayah anak antum di rumah, bukan di pondok. Pondok tidak mengklaim bahwa hidayah anak antum dan kesolehannya ada di pondok ini. Oh ya, silakan. Cuma kebetulan kami belum bisa bertahun. Kalau cara antum seperti ini, silakan. Benar anaknya memang yang kedua ini, contoh kedua, tidak dibekalin HP ketika di pondok. Tapi saat liburan, pekanan, pulang hari Sabtu atau hari Ahad atau hari Jumat, atau di saat liburan semester atau tengah semester, pulang ke rumah 3 hari, 5 hari, sepekan, oleh sang ayah atau ibu dibiarkan anaknya yang putra atau putri ini berinteraksi dengan Android. Berarti tanpa disadari sang ayah dan ibu
membiarkan anak ini membuka hubungannya seluas-luasnya dengan dunia. Kira-kira yang ada di Kendari bisa berhubungan nggak dengan yang di Los Angeles? Bisa ya? Bisa. Di Kendari, di Nanga-Nanga sini. Tapi punya kawan di Los Angeles. Oh, mana mungkin loh. Kok mana mungkin? Ya sangat mungkin. Nggak pakai naik pesawat. Kawannya macem-macem. Wong di Los Angeles, di Kanada. Atau kawan ada di Pulau Gadung, Jakarta, tempatnya preman. Mungkin, sangat mungkin, dan sudah banyak kejadian. Anak lari dari rumah, anak terlibat narkoba, anak jatuh dalam perzinahan, anak mencuri punya orang. Bermula dari anak mengganggu rumah tangga orang. Bermula dari yang namanya HP Android. Sekali lagi, nggak perlu ya saya cerita lebih vulgar lagi ya. Cukup kan? Malu saya berceritanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah pendidikan. Butuh keteladanan dari ibu, ayah dan ibu, abi dan ummi. Butuh keteladanan. Mau serius nggak nih? Yakin bahwa antum menginginkan anak antum menjadi anak yang tangguh imannya, tangguh akhlaknya, siap menghadapi tantangan zaman ini, menjadi du'atus sunnah, alladzina la yakhafuna fillahi laumata laim, tidak pernah takut di jalan agama Allah ini tadi, celaan orang-orang yang mencela, sabar, tabah. Ingin itu atau menjadi anak yang cengeng, suka bermaksiat, yang juga akan merepotkan antum sendiri nanti. Tolong, jauhkan anak-anak antum dari alat-alat telekomunikasi ini. Jauhkan sejauh-jauhnya. Wahai ayah yang masih punya rasa kasih sayang pada anaknya. Wahai ibu yang masih cinta sama anaknya. Jauhkan terhadap putra dan putri antum. Jauhkan sejauh-jauhnya. Gimana anak tidak mau tergiur dengan alat ini sementara di rumah menyaksikan ibu dengan tanpa ada beban apapun sambil duduk atau di dapur atau di ruang tamu terus main HP itu, Android, berhubungan dengan nggak tahu siapa, terus sibuk, tergiur sang anak. Dia dengar cerita dari orang bahwa HP itu bisa dikonekkan ke internet, nanti di internet itu akan ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Karena saya melihat orang tua yang membiarkan anaknya berinteraksi dengan HP-HP Android, saya lihat ini orang tua yang jahat. Jahat dia. Tidak punya belas kasih. Tidak bertanggung jawab ini orang. Tidak termasuk yang Allah sebutkan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Begitu juga seorang ibu yang diam, rela, tidak peduli putra-putrinya memegang alat-alat ini. Saya lihat ini ibu yang gak punya kasih sayang terhadap putra-putrinya. Bohong. Kasih sayang yang bohong itu. Gak ilmiah itu. Hawa nafsu belaka. Bohong-bohong. Allah sudah mengatakan, ku anfusakum wahlikum nara. Bentengi dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kamu biarkan anak antum. Anda biarkan anak Anda berinteraksi dengan kawan-kawan dan pihak-pihak yang akan merusak akidahnya. Bisa liberal. Sudah terjadi. Seorang anak menjadi liberalis gara-gara ini. Terjadi.
Seorang anak menjadi khawarij. Seorang suami datang menemui anak menangis. Istrinya minta cerai. Kenapa? Karena meyakini suaminya telah kafir. Dari mana mulanya? Kok bisa, Pak? Ya, saya biarkan memang dia memegang Android. Dia berinteraksi dengan berbagai pihak. Membaca artikel-artikel yang mengarah kepada pemahaman khawarij. Akidah. Menjadi bagian daripada kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Saya salah Pak Ustadz, saya salah Pak Ustadz. Menangis dia. Sambil membawa anaknya. Anak ini saya selamatkan Pak Ustadz. Saya sudah kapok. Ini yang keseret ke syubhat. Belum lagi seorang istri yang melarikan diri. Ternyata dia bergabung dengan preman. Menikah dengan preman. Karena kalau di Android ini, preman bisa pakai sorban kan? Siapa yang tahu? Pasang foto orang lain. Nampak orang yang alim. Kontak demi kontak. Perbicaraan demi pembicaraan. Gurauan demi gurauan. Sampai berjanji untuk bertemu. Pertemuan sudah terlanjur jauh. Hancur rumah tangganya. Bermula juga dari alat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Minta tolong. Ma'had pondok pesantren sedang diserang oleh alat-alat ini. Melalui anak-anak didik yang mayoritas orang tuanya, tidak semuanya, mayoritasnya meremehkan dan mengentengkan masalah. Ada memang sebagian yang kecolongan. Memang si anaknya lebih lihai. Ternyata mendapatkan dari jalur lain. Sang ayah, abi dan umi gak punya Android di rumah. Tapi dia terpengaruh oleh kawannya. Akhirnya dia bisa mendapatkan Android tersebut. Apa yang disaksikan? Apa yang dilihat? Hancur hati kita. Hancur hati kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini pendidikan. Maka sekali lagi ma'had adalah sebagai pihak yang terpanggil untuk berta'awun. Tugas ini cukup berat. Tugas seperti ini cukup melelahkan. Terpaksa kadang-kadang sebuah ma'had mengambil keputusan terhadap 1-2 anak untuk dikeluarkan dari ma'had. Kenapa? Karena ma'had punya tanggung jawab melindungi semua. Melindungi semua anak didik. Maka dalam beberapa kondisi pondok pesantren mengambil keputusan. Setelah melalui proses antum sebagai orang tua, jadilah orang tua yang kooperatif dengan pondok. Kooperatif. Berimanlah kepada takdir. Karena upaya demi upaya sudah dilakukan. Upaya demi upaya sudah diwujudkan. Namun memang syaitan lebih lihai. Kita sebagai muslim beriman kepada takdir. Dalam pengertian, jangan sampai kita bersikap yang gak profesional. Kita bersikap gak ilmiah, berlebihan. Atifiyah. Enggak. Harus ilmiah. Begitu juga ayyuhal ikhwah. Pendidikan yang cukup berat dan rumit ini membutuhkan dari semua kita adanya kepedulian. Terlepas dari contoh-contoh yang tadi saya sebutkan, yang semoga dapat membantu kita semua memahami permasalahan. Sudah masuk isya ya. Azan dulu, fadhal. Al-muadzin yuadzin.